Mulai hari ini lebih dari 50 delegasi negara mitra dagang utama Amerika Serikat berbondong-bondong ke Washington DC untuk bernegosiasi terkait tarif impor. Presiden Donald Trump berdalih menempuh langkah ekstrim untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat dengan jargon Make America Great Again. Faktanya, selain menjadi pasar, di sisi lain Amerika Serikat kehilangan pengaruh dalam perdagangan global, tergerus oleh dominasi Cina dengan kebijakan industri yang agresif, serta pengembangan infrastruktur yang masif. Topik ini menjadi sorotan utama redaksi kabarbursa.com. Nah, seperti apa ulasannya? Kita akan berbincang-bincang dengan Yuni Lawati, redaktur kabarbursa.com yang sudah hadir bersama kita melalui sambungan Zoom. Halo, selamat sore Nila. Hai, sore Maria. Ya, apa kabar Nila? Alhamdulillah, baik-baik. Baik, Nila, ini kan kita melihat bahwa dominasi Cina terus menggerus pengaruh Amerika di perdagangan global. Nah, seperti apa redaksi memandang hal ini? Ya, terima kasih Maria. Jadi memang redaksi melihat kalau dominasi Cina sekarang sudah mulai terlihat ya Maria dalam perdagangan global. Hal ini sebagai cerminan dari adanya pergeseran tatanan ekonomi dunia yang memang sudah semakin nyata. Bagaimana redaksi melihat ini? Yang pertama kita melihatnya dari adanya pergeseran poros ekonomi dunia nih Maria, di mana dominasi Cina menandakan bahwa ada poros kekuatan ekonomi global secara yang bergeser dari barat ke timur nih Maria, dengan struktur perdagangan besar dan strategi industri yang agresif. Cina ini menjadi titik baru dalam perekonomian. Sementara Amerika Serikat meski masih dalam konsumsi dan pertanian, makin terlihat sebagai negara dengan ekonomi yang rentan terhadap tekanan eksternal, khususnya dari ketidakseimbangan perdagangannya, Maria. Kemudian redaksi juga melihat adanya kebijakan tarif dan efek domino, di mana langkah Amerika Serikat di bawah kebijakan America First yang menetapkan tarif tinggi terhadap Cina justru menjadi bumerang nih Maria buat Amerika sendiri. Alih-alih mereka ingin memukul ekspor Cina, tapi ternyata kebijakan ini justru mendorong negara tersebut untuk memperluas pasarnya ke Asia Tenggara dan Afrika. Di sisi lain nih Maria, konsumen Amerika Serikat malah menanggung beban yang lebih. Dan ini mengindikasikan adanya bahwa proteksionisme ini belum tentu efektif jangka panjang, apalagi jika tidak diimbangi dengan reformasi struktural dalam negeri. Kemudian kita juga dari Cina yang lebih fleksibel dan adaptif. Di sini Cina menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat terhadap tekanan ekspor. Kenaikan ekspor ke negara-negara tetangga bisa dibukti bahwa Cina tidak terpaku pada Amerika Serikat. Strategi diversifikasi pedagang ini menjadi salah satu kunci keberhasilan Cina dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonominya. Amerika sendiri sebenarnya masih punya kekuatan, tapi harus bijak lah ya dalam mengambil setiap keputusan. Dalam ketahanan pangannya, luas lahan pertanian, serta inovasi teknologi, masih menjadikan Amerika Serikat sebagai pemain penting di panggung global sebenarnya. Tapi, jika Amerika Serikat terus fokus pada pendekatan konfrontatif yang alih-alih kolaboratif ini, maka posisi globalnya akan terus terkikis. Dan yang terakhir Maria, redaksi melihat adanya tantangan dan peluang di dunia multipolar. Redaksi menekankan bahwa dunia saat ini sedang bergerak menuju sistem multipolar, di mana tidak hanya Amerika Serikat dan Cina, tapi juga negara-negara berkembang lain masih punya peluang untuk naik kelas. Dalam sistem ini, kerjasama ekonomi yang seimbang bukan dominasi tunggal yang menjadi kunci stabilitas global. Ya, Maria. Baik Nila, kalau begitu dari lantai bursa informasi apa yang paling banyak dicari oleh pembaca? Yang paling banyak dicari itu di artikel curhat BEI, telusuri pemilik hingga bos emiten. Jadi di sini redaksi melihat BEI sedang menegaskan komitmennya dalam mengawal proses delisting atau proses penghapusan perdagangan saham dan pelaksanaan buyback dari emiten yang terancam penghapusan pencatatan. Itu Maria. Ya, selain itu apa pencarian berita terpopuler di portal kabarbursa.com untuk hari ini?
Masih soal emas, Maria. Emas memang sangat menarik ya. Jadi di judul harga emas naik, The Fed siap-siap pangkas suku bunga. Jadi harga emas global memang sedang menunjukkan kembali menunjukkan tren penguatan seiring pelemahan indeks dolar Amerika Serikat dan meningkatnya ekspektasi adanya pemangkasan suku bunga oleh The Fed pada tahun ini. Ya, Maria. Ya, baik. Terima kasih Yunilawati, redaktur kabarbursa.com untuk insight serta waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Maria. Sama-sama.